Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang struktur equation modeling. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Tia Dina Nadiro, Rizka Lufiana, dan Sucitra Risapa Lupi. Pengertian Structural Equality Modeling atau SEMS. SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan ini dibangun antara satu atau beberapa variabel lainnya. Teknik analisis data menggunakan SEM dilakukan agar dapat menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara variabel. SEM juga digunakan untuk merancang suatu teori, melainkan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. Fungsi dari Structural Equality Modeling yang pertama yaitu memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Yang kedua, penggunaan analisis faktor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Yang ketiga, daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Yang keempat, memungkinkan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Dan yang kelima, kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Yang keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Dan yang ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Yang kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara berbagai kelompok subjek. Yang kesembilan, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data statis dengan kesalahan autokorelasi, data yang tidak neutral, dan data yang tidak lengkap.
Contoh soal yakni membuat struktur equality modeling atau SEM dengan analysis of moment structure atau EMOS. Yang pertama, identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dinotasikan sebagai berikut. X1 sama dengan komitmen organisasi, X2 sama dengan partisipasi kerja, X3 sama dengan kinerja karyawan. Indikator variabel penelitian, yang pertama, komitmen organisasi diukur dengan indikator sebagai berikut. X11 sama dengan kebiasaan bekerja dengan penuh dedikasi. X12 sama dengan keyakinan akan kemampuan diri sendiri. X13 sama dengan perusahaan merupakan tempat terbaik untuk aktualisasi diri. Dan partisipasi kerja diukur dengan indikator sebagai berikut. X21 sama dengan keterlibatan pada karyawan. X22 sama dengan kontribusi penting terhadap pekerjaan. X23 sama dengan kelogisan alasan yang diberikan oleh karyawan. Tiga, kinerja karyawan diukur dengan indikator sebagai berikut. X31 sama dengan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan standar perusahaan. X32 sama dengan pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang dapat diselesaikan. X33 sama dengan efisiensi penyelesaian pekerjaan. Yang 1.3 sama dengan hipotesis atau disingkat dengan H. H1 sama dengan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja. H2, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. H3, merupakan partisipasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode analisis data. Metode analisis data menggunakan struktura equality modeling, equation modeling atau SEM dengan menggunakan EMOS. Langkah-langkah SEM yang pertama merupakan gabungan dua metode statistik yang terpisah, yaitu analisis faktor dan model persamaan simultan. Dalam persamaan struktural ada dua variabel, yaitu variabel oksigen dan variabel endogen. Variabel oksigen merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel antecedent sebelumnya, sedangkan variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel sebelumnya. Adapun langkah-langkah SEM antara lain, yang pertama berdasarkan input data 1, maka dibangun model SEM sebagai berikut contohnya. Berdasarkan model tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat satu variabel eksogen laten, yaitu komitmen organisasi X1. Variabel diukur dengan indikator atau manifest yang disimbolkan dengan X1 dan nilai errornya adalah E. Yang B, terdapat dua variabel endogen laten, yaitu partisipasi kerja X2 dan kinerja X3 yang diukur dengan indikator manifest X2 dan X3 dan nilai errornya adalah E. Yang C, variabel laten endogen harus diberi error atau nilai residual regression dengan simbol zeta atau Z dengan Z1 dan Z2.
Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, dari saudari Intan. Oh, baik, maaf, Alivia. Pertanyaan dari Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alivia Hilda Rahmi, NIM 1921040242032. Saya izin bertanya mengenai tadi di PPT yang awal tentang pengertian struktur equation modeling atau SEM. Disebutkan bahwa SEM itu digunakan bukan untuk merancang suatu teori, melainkan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. Yang saya tanyakan adalah apakah yang dimaksud model dalam SEM sendiri? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk penanya yang selanjutnya bisa present. Baik, pertanyaan yang kedua sudah ada di kolom chat. Mohon beri waktu kelompok kami menjawab pertanyaan dari saudari Alivia dan Intan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alivia. Structural Equation Modeling atau SEM adalah alat statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linier. SEM juga dapat dianggap sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor. SEM dapat digunakan untuk menyelesaikan model persamaan dengan variabel terikat, lebih dari satu, dan juga berpengaruh timbal balik. SEM juga dapat mampu menyelesaikan model yang rumit yang sering muncul dalam dunia pemasaran atau bidang konsentrasi yang lain. Model yang akan diselesaikan dengan SEM harus mempunyai dasar teori yang kuat, karena SEM tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan model kualitas imajiner. Baik, mungkin ada sanggahan dari saudari Alivia. Terima kasih Risa, sudah cukup jelas. Baik, untuk jawaban yang kedua dari saudari Intan. Variabel dependen ini merupakan kebalikan dari variabel independen. Jadi, jika variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi.
Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel hasil, akibat, atau juga variabel tanggapan, dan juga variabel jawaban. Selain disebut seperti itu, variabel tergantung juga populer dengan variabel terikat. Adapun contoh dari variabel tersebut yang pertama, komitmen kerja atau variabel bebas atau independen yang menghasilkan produktivitas kerja atau variabel terikat, tergantung, dan dependen. Yang kedua, pemberian PR atau variabel bebas yang menghasilkan hasil belajar siswa, yaitu variabel terikat. Mungkin itu saja, atau para audien bisa menambahkan. Jika tidak ada yang menambahkan atau yang menyangga, kami kelompok 13 berterima kasih atas partisipasi para audien dan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.